Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Bambang Pamungkas, mahasiswa RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini saya dapat menyampaikan tentang pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran PKN selama satu semester ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Dari pembelajaran PPKN terdapat beberapa hal tentunya yang sangat bermanfaat dari pertama pembelajaran sampai akhir perkuliahan. Di sini terdapat beberapa poin yang alhamdulillah tentunya berkat bantuan dan penjelasan dari Pak Suyoto, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Di antaranya yang pertama adalah saya selaku pendidik memahami tujuan dari pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang mana pembelajaran PKN ini sangat penting bagi siswa nantinya sebagai bekal sebagai calon warga negara yang baik. Yang kedua adalah dari pembelajaran ataupun perkuliahan yang saya dapatkan, yang kedua adalah tentang bagaimana kurikulum merdeka, khususnya pada pembelajaran PKN diaplikasikan di sekolah dasar. Tentunya dalam pembelajaran ini kita selaku guru harus bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita, khususnya pada pembelajaran PPKN yang disesuaikan dengan tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri, yaitu pendidikan karakter dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya yaitu hal yang sangat bermanfaat, ya ini adalah dari perkuliahan yang saya ikuti, saya dapat memahami capaian pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran ini harus didapat ataupun pada pembelajaran nantinya capaian pembelajaran ini dapat dicapai oleh peserta didik kita. Ya, karena capaian pembelajaran merupakan gambaran nantinya apa yang peserta didik harus dapatkan dalam mempelajari mata pembelajaran PKN. Kemudian yang saya dapat selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun modul pembelajaran maupun asesmen pada kurikulum merdeka, yang mana dalam penyusunan modul pembelajaran dan asesmen juga harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun kondisi di kelas kita. Alhamdulillah berkat ilmu dari perkuliahan yang diberikan oleh Pak Suyoto, di sini saya belajar dan bisa memahami bagaimana kita membuat modul pembelajaran beserta asesmen. Selanjutnya dari perkuliahan saya juga mendapatkan ilmu bagaimana kita menyusun ataupun menuliskan tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini tentunya sangat penting dalam pendidikan,
Kalau tidak ada alur tujuan pembelajaran, mau ke arah kemana pembelajaran ini, itu tentunya akan membingungkan kalau tidak ada alur tujuan pembelajaran. Serta tujuan pembelajaran. Nantinya seperti apa sih setelah kita memberikan pelajaran kepada siswa, tujuan dari pembelajaran itu mau seperti apa? Nah, di sini di kurikulum Merdeka, di pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan khususnya, saya mendapatkan ilmu bagaimana kita mengaplikasikan alur tujuan pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Selain itu, beberapa poin penting yang didapatkan dari perkuliahan pembelajaran PKN yang diajar oleh Bapak Suyoto, yaitu adalah bagaimana kita merancang modul ajar. Karena modul ajar ini sebagai acuan kita ketika nantinya mengajar berada di dalam kelas. Ya, bagaimana kita menyusun modul ajar, kemudian isinya itu seperti apa, di dalamnya itu rangkaiannya bagaimana, kemudian nanti dalam mengaplikasikan modul ajarnya ketika di kelas itu seperti apa, itu juga sudah, alhamdulillah, sudah dapat saya pahami berkat dari pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Suyoto, khususnya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena dalam membuat modul ajar itu memang ibaratnya sudah tersedia di berbagai sumber media pembelajaran maupun internet ataupun yang lain. Akan tetapi dalam menyusun modul ajar pun kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelas kita tentunya. Karena kebutuhan dari setiap sekolah tidak hanya sekolah saja, akan tetapi setiap kelas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tentunya dalam pembelajaran. Tidak bisa semua harus disamaratakan. Nah, ketika kita menyusun modul ajar, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kelas kita. Yang selanjutnya adalah hal yang bermanfaat, yaitu yang saya dapat adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena mata pelajaran PKN salah satunya ini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita, yang mana nantinya sebagai calon warga negara yang baik, mereka harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu contohnya yaitu bagaimana agar mereka tidak melakukan bullying di dalam kelas, bagaimana hal itu agar tidak terjadi di dalam kelas, bagaimana membentuk karakter siswa itu agar cinta kepada tanah air, serta mengajarkan bagaimana kepada siswa itu untuk menanamkan sikap-sikap maupun nilai-nilai nasionalisme kepada diri peserta didik. Tentunya menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tanggung jawab dari seluruh warga negara, yang mana di sini dalam pengajarannya salah satunya diterapkan atau diaplikasikan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, tentunya materi yang disampaikan oleh Pak Yoto juga sangat bermanfaat yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, yang mana nantinya peserta didik diharapkan nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang cinta tanah air, yang mempunyai sikap nasionalisme, yang mempunyai sikap toleransi terhadap sesama, baik itu kepada sesama warga negara maupun terhadap yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah di sini tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu materi yang sangat bermanfaat juga, yaitu adalah tentang hak asasi manusia, di mana hak-hak itu nantinya menjadi hak setiap warga negara, dan dari materi hak asasi manusia ini kita dapat mendapatkan ilmu bahwasanya
setiap warga negara itu mempunyai hak yang harus dia peroleh, dan hal ini juga tidak menjadi sesuatu yang orang lain itu juga harus menghargai hak-hak setiap warga negara. Tidak hanya itu saja, hak kita sebagai warga negara, pemerintah juga memberikan hak kepada kita, hak untuk belajar, hak untuk memilih agama sesuai kepercayaan, hak untuk lain sebagainya. Yaitu termasuk bagian dari hak asasi manusia. Dari sini kita mendapatkan pengetahuan yang sungguh sangat menarik tentang hak asasi manusia. Karena jika hak-hak itu kita langgar, tentunya kita nantinya akan menjadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian, bagaimana hak asasi manusia itu juga diajarkan kepada peserta didik kita nantinya, agar mereka menjadi orang yang tahu akan hak dirinya sendiri, hak sebagai warga negara, hak untuk menghargai hak-hak orang lain. Untuk selanjutnya adalah ilmu yang saya dapatkan yaitu tentang demokrasi, kekuasaan, dan politik. Ini juga penting dalam pembelajaran, di mana peserta didik kita juga diajari tentang ilmu bagaimana mereka berdemokrasi, bagaimana mereka memahami tentang makna demokrasi itu sendiri dengan contoh yang sangat sederhana, yaitu pemilihan ketua kelas, penyusunan struktur organisasi kelas. Ini juga bentuk dari demokrasi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Tentunya hal tersebut juga sangat bermanfaat, ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Suyoto tentunya. Kemudian selanjutnya yaitu peraturan. Nah, di sini peraturan juga sangat penting, ilmunya juga sangat bermanfaat. Dari perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, yaitu ilmu yang saya dapat yaitu sungguh luar biasa, menambah wawasan tentang peraturan, di mana kita sebagai pendidik juga tidak hanya memberikan peraturan untuk diri kita, tetapi bagaimana kita mengajarkan peraturan itu kepada calon peserta didik kita. Tentunya diharapkan nantinya peserta didik kita itu menjadi warga negara yang taat kepada peraturan, tidak hanya peraturan di lingkungan sekolah saja, di lingkungan keluarga, dan juga peraturan perundang-undangan tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya adalah diharapkan dengan pembelajaran PKN ini, kita sebagai guru atau sebagai pendidik mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa dari pembelajaran PKN, yang mana apa yang sudah kami dapatkan nantinya akan diberikan dan akan diaplikasikan, diberikan pembelajarannya kepada peserta didik kita, dan diharapkan nantinya peserta didik kita mampu menjadi calon-calon penerus bangsa yang cinta Indonesia, yang memiliki jiwa toleransi, yang memiliki wawasan kenegaraan yang bagus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali kepada Pak Yoto yang sudah berbagi ilmu selama 1 semester ini. Banyak kekurangan dan kesalahan maupun tutur kata dari saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.